Recording in progress. Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara, cek. Cek suara saya terdengar. Terdengar Pak Ade, terdengar. Oh. Menjelang pukul 16 sepertinya kita akan bersiap untuk memulai ini. Bagaimana yang lainnya sudah siap? Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir? Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam, apa kabar? Assalamualaikum Ustaz. Para Ustadz semua sehat semua. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Kangen Cianjur Ustaz ningali Ustaz. Tos lami dekat Cianjur teh. Semua diantos pisan. Masya Allah. Ya alhamdulillah Ustaz Dadan juga sudah masuk, sudah hadir Ustaz Dadan. Masya Allah, Masya Allah.
Ustadz Robi, ini Ana sedang menunggu Ustadz Kusmayadi ini. Apakah Baik. kita langsung mulai saja sambil menunggu atau bagaimana bagusnya? Boleh karena Al Habib sudah hadir. Insya Siap, Allah saya memberikan sambutan. enggak? Baik, asatidzah semua, kita akan memulai kajian Tarhib Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Bapak, Ibu, asatidz semuanya sudah siap karena pemateri kita juga sudah hadir bersama-sama kita di sini. Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hazana ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah terlimpah kepada nabi kita semuanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan Rasulullah di Telaga Kausar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatu fillah rahimakumullah, Bapak dan Ibu, orang tua santri beserta santri yang hadir, juga asatidz semua yang hari ini juga sudah hadir di Zoom di sore hari ini. Kita semuanya akan mendengarkan tausiah dari pemateri kita yang sudah lama kita rindukan, Ustadz Al Habib Nabil Fuad Al Musawa, dan alhamdulillah sudah hadir beliau. Untuk itu, kepada semuanya, saya berharap semuanya sudah siap untuk mengikuti kajian hari ini, dan mari kita buka kajian di sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Dan agar lebih barokah lagi pertemuan kita di hari ini, mari kita membaca suratul Fatihah sebagai pembuka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebarokahan untuk acara kita di sore hari ini. Ila hadiniyah wa kulli amalin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan karunia-Nya, hidayahnya kepada kita semua di sore hari ini. Asatidzah rahimakumullah, Bapak dan Ibu semuanya yang sudah hadir. Hari ini adalah hari pertama dan sekaligus menjadi pembukaan Tarhib Ramadan 1445 Hijriah, dan tema Ramadan di tahun ini adalah Ramadan terbaik di rumah kita. Saatnya memperkuat keluarga, saatnya memperkuat keluarga Qurani di rumah kita. Alhamdulillah sudah hadir pimpinan pesantren Baitul Ilmi Kiai Haji Dr. Andes Kusmayadi, dan juga telah hadir pimpinan dari Las Kita Peduli Ustadz Robi Muharam. Dan tentu saja mari kita langsung ke acara berikutnya, yaitu sambutan. Sambutan pertama dimohon untuk berkenan kepada pimpinan pesantren Baitul Ilmi Kiai Haji Dr. Andes Kusmayadi untuk memberikan sambutan di acara di sore hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada yang berhak menerimanya, Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di petang hari ini. Semoga rangkaian apa yang kita laksanakan ini seluruhnya bernilai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa melimpahkannya pada kedua hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan umatnya, dan mari kita untuk tidak bosan memohon kepada Allah agar kita, keluarga kita, para kiai dan guru-guru kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah diakui selaku umatnya dan kelak mendapatkan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bahagia sekali petang hari ini kita bisa berkumpul, kebahagiaan yang luar biasa. Banyak alasan untuk kita berbahagia, Allah takdirkan kita untuk berkumpul, dan sangat istimewa pertemuan pada petang hari ini kita bisa berkumpul tidak seperti biasanya karena dihadiri oleh guru kita semuanya, Habib Nabil Fuad Al-Musawa. Ini mudah-mudahan benar-benar sebagaimana tema yang kita inginkan dalam kesempatan petang hari ini, mempersiapkan Ramadan dengan penuh kegembiraan, dan karena kita memiliki keinginan yang kuat agar Ramadan yang Allah takdirkan beberapa hari kita akan memasukinya menjadi Ramadan terbaik yang akan kita jalani. Untuk itu, saya selaku pimpinan pesantren Baitul Ilmi menyampaikan ahlan wa sahlan Ustaz Nabil Fuad Al-Musawa, guru kita semuanya. Sudah lama nggak berjumpa dan sekarang baru kesempatan berjumpa lewat Zoom. Mudah-mudahan kesempatan yang nggak terlalu lama kita bisa berjumpa, Habib Nabi bisa ngisi acara langsung di Baitul Ilmi. Jazakallah Ustaz Nabil Habib Al-Musawa. Selanjutnya juga terima kasih jazakallah ahsanal jaza kepada Ustaz Robi selaku Direktur Utama LAZ. Nah, ini mudah-mudahan jadi doa. LAZ di Kabupaten Cianjur yang telah melaksanakan berbagai aktivitas, wabil khusus telah memfasilitasi pertemuan untuk petang hari ini, gitu. Tanpa berpanjang dalam, karena kita akan berikan kesempatan yang terbanyak untuk guru kita menyampaikan pembekalan buat kita semuanya. Saya selaku pimpinan Baitul Ilmi kembali menyampaikan jazakumullah ahsanal jaza. Mari kita simak bersama untuk acara petang hari ini, dan mudah-mudahan ini akan menjadi bekal ilmu yang akan menyempurnakan rangkaian ibadah nanti di bulan Ramadan. Ini saja sebagai pengantar. Jazakumullah ahsanal jaza. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi asatidz juga menyimak secara live di kanal YouTube Baitul Ilmi, SMPIT Baitul Ilmi, dan alhamdulillah kita streaming langsung. Jadi bagi Bapak atau Ibu yang tidak bisa hadir di Zoom bisa menyimak nanti di YouTube. Berikutnya akan kita dengarkan sambutan dari pimpinan atau Direktur Utama LAZ Kita Peduli Cianjur. Kepada Ustadz Robi kami persilakan. Bismillah. Suara saya terdengar? Ya. Terdengar ya? Kurang keras, Ustadz, kurang keras. Saya coba sekali lagi. Volumenya mungkin. Cukup? Bismillah, cukup ya? Ya. Oke. Cukup. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ayah Dery telah menghantarkan kesempatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, Bapak Ibu semuanya. Segala puji bagi Allah, Robi yang Maha Ghafur, Robi yang Maha Makmur. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada kekasihnya Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini bisa menyapa Ayah Bunda, Bapak Ibu semuanya di webinar spesial bersama SIT Baitul Ilmi, SMPIT dan SMIT Baitul Ilmi
untuk bisa menyapa keluarga kita semua di rumah kita masing-masing dengan kabar bahwa bulan terbaik akan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Baitul Ilmi bekerja sama dengan Kita Peduli Kemanusiaan ini akan menyapa ruang dengar dan ruang simak dari ayah bunda semuanya. Siapapun ayah bunda apakah menyekolahkan anaknya sebagai santri di Baitul Ilmi atau juga belum ya berkesempatan untuk menyekolahkan di sekolah luar biasa ini, ayah bunda masih tetap bisa menyimak aktivitas Ramadan terbaik di rumah kita agar bisa menjadi bekal agar di bulan Ramadan ini kita bisa memperkuat keluarga Qurani di rumah kita. Setelah pertemuan sore hari ini bersama Al-Habib Nabil Fuad Al-Musawwah hafizahullah taala, insya Allah pekan depan kita akan membahas tentang kunci-kunci rezeki keluarga berkah. Ini ayah bunda di rumah kita masing-masing ya. Bersama saya sendiri insya Allah kita akan bahas. Setelahnya kita akan bersama-sama belajar agar kita ayah bunda sebagai pasangan di rumah ini bisa menyelami rahasia pernikahan ayah bunda. Insya Allah kita akan hadirkan Bapak Muhammad Iqbal. Beliau adalah seorang dosen, seorang rektor di salah satu perguruan swasta yang ada di Indonesia. Beliau juga adalah seorang ahli psikologi yang bisa memberikan informasi lebih dalam lagi agar kita bisa semakin memperkuat begitu ya keindahan pernikahan dan perjalanannya sampai akhir hayat nanti insya Allah dalam ridho Allah. Di pekan yang keempat nanti, pertemuan keempat nanti, kita akan belajar bersama dengan Ustadz Beni Gondana Muharam. Beliau adalah bukan anak-anak kita saja yang kita semangati untuk berquran ya bunda, tapi kita juga sebagai orang tuanya ini punya spirit yang sama di tengah-tengah keluarga. Ini kita hadirkan keluarga Qurani. Kita akan belajar semangat Al-Quran bersama Ustadz Beni di pertemuan keempat nanti. Dan terakhir, nanti kita akan pungkas Ramadan terbaik di rumah kita dengan kajian bersama Ustadz Akhri Robbani. Ustadz Akhri Robbani adalah salah satu pimpinan yang mendampingi Ustadz Kusmayadi yang tadi sudah menyampaikan sambutannya. Pimpinan di Pondok Pesantren Baitul Ilmi, Ustadz Akhri Robbani LCMA akan menyampaikan bersama-sama kita tema satu topik bagaimana kita bersiap ya melepas Ramadan dengan penuh pengharapan kepada Allah agar Ramadan yang kita lewati di bulan ini di tahun ini adalah Ramadan terbaik di rumah kita. Ayah bunda yang makan Allah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Izin kami dari Kita Peduli Kemanusiaan akan mendampingi, menemani ruang dengar dan ruang belajar ayah bunda semuanya di keluarga kita, di rumah kita. Bersama Baitul Ilmi, insya Allah kita akan dapatkan Ramadan terbaik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Setiap yang kami hadirkan untuk Anda. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Salam Ramadan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أمه وعلى آل بيته الطيبين
ya, ya. Tokohnya Cianjur, Masya Allah. Ustaz Dadan mah itunya apa kumisnya sama itunya dicukur jadi nggak kelihatan hitam apa putih. Insya Allah masih hitam ya Ustaz Dadan ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ada juga Ustadz Beni Gondana, Masya Allah, tos lami tetap panggil sareng Kang Beni itu. Orang Sukabumi, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, satu kebahagiaan ya. Secara apa namanya spesial, saya bisa ketemu dengan teman-teman yang entah berapa tahun ya dengan Kang Beni itu mungkin ada 20 tahun kali nggak ketemu kayaknya ya. Beni apa 10 tahun apa 15 tahun gitu sekitar itu. Dan juga para apa namanya tokoh yang hadir, Bapak Ibu sekalian, para pemuda, kaum muslimin muslimat yang seluruhnya insya Allah berada dalam rahmat Allah, dalam maghfirah Allah, dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Kita ini adalah mudah-mudahan termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam hadits sahih ya, bahwa di antara 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar adalah orang yang saling mencintai karena Allah, berjumpa karena Allah, kemudian watafarraqa alaih juga berpisah juga karena Allah. Nah, mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang itu ya. Kita juga para anak-anakku sekalian yang hadir, juga tokoh juga yang hadir, Bapak Ibu sekalian, saya nggak bisa menyebutkan satu persatu. Saya ingin menyampaikan karena mau udah lama nggak menyapa teman-teman di Cianjur. Alhamdulillah ini kesempatan diundang sama Ustadz Kusmayadi, jadi bisa menyapa kembali sama teman-teman di Cianjur. Kapan-kapan nanti sebagaimana undangan beliau bisa hadir mudah-mudahan. Juga mungkin ke tempat Ustadz Dadan mudah-mudahan bisa hadir. Ke Ustadz Beni juga mudah-mudahan bisa hadir. Ya. Insya Allah amin ya rabbal. Maklum tos sepuh ya nama. Jadi panyawatna teh seueur sakit, sering sakit. Baik, Bapak Ibu sekalian, biar tidak memperpanjang waktu, saya langsung saja. Jadi pertama saya ingin sampaikan ya bahwa mari kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Di belakang saya ini lambangnya adalah Masjidil Aqsa ya. Jadi buat yang belum tahu, bedakan antara Masjidil Aqsa dengan Qubbatus Sakhra. Kalau yang sering ditujukan ya Baitul Maqdis, Baitul Maqdis, Baitul Maqdis itu kubah yang warnanya keemasan, itu namanya Qubbatus Sakhra. Ya, Qubbatus Sakhra itu dibangun oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Nah, adapun yang di belakang saya ini yang warnanya hitam, ini adalah Masjidil Aqsa ya. Di dalam Sahih Muslim disebutkan yang membangunnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya, di dalam Sahih Bukhari dikatakan yang bangun Nabi Adam itu ada 2 masjid di dunia ini, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kemudian dalam Sahih Muslim dikatakan beda pembangunannya ada sekitar 40 tahun. Jadi Masjidil Haram yang pertama, kemudian Masjidil Aqsa. Masjidil Haram kemudian terus akhirnya tergerus dan sebagainya, dibangun kembali oleh keturunan Nabi Adam alaihissalam, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail. Sementara Masjidil Aqsa juga tergerus, hancur, kemudian dibangun lagi oleh Nabi Musa, ya kemudian juga oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dibesarkan, ya kemudian dimakmurkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina yang baru hari kemarin ya ditembaki ya oleh orang-orang Yahudi dalam keadaan kelaparan, sedang mau mengambil makanan ditembakin. Ada sekitar 130 orang yang syahid, yang meninggal, dan itu anak-anak kecil, ya perempuan, ya orang-orang yang bukan prajurit begitu ya. Nah, mudah-mudahan Allah segera mengangkat berbagai macam makar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi laknatullah dan memenangkan ya bangsa Palestina sehingga merdeka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang Ramadan, maka kita tidak bisa lepas dari salah satu ayat yang bicara tentang puasa, yaitu surah Al-Baqarah ayat ke-183. Di dalam surah yang kedua ayat 183 ini, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini berkali-kali kita sering dengar ya, bahkan menjelang puasa atau bahkan di bulan Ramadan banyak yang kemudian menafsirkan ayat ini. Saya ingin hanya menyampaikan beberapa hal yang luar biasa yang disebut dengan sir atau rahasia dari ayat ini yang dalam, tafsir yang dalam, yang mudah-mudahan membuat kita betul-betul memasuki bulan Ramadan ini dengan persiapan ruh
ya selain juga jasad yang sehat. Pertama, di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Kata-kata ini sering kita dengar ya di dalam berbagai ayat, ya di dalam berbagai awal surah misalnya ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu. Dan kemudian kita dengan biasa ketika membaca menerjemahkan wahai orang yang beriman. Tapi tahukah kita kedalaman dari makna ayat ini? Dari kata atau kalimah ya ayyuhalladzina amanu. Hadirin wal hadirat, ikhwah fillah rahimakumullah. Di dalam Quran itu Allah memiliki ada 5 tingkat panggilan. Ya. Jadi ketika Allah memanggil manusia ya di dalam Quran itu ada 5 tingkat ya panggilan yang ada di dalam Quran. Panggilan paling rendah adalah ketika Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina kafaru atau ya ayyuhal kafirun. Itu panggilan paling rendah. Kenapa? Itu adalah panggilan Allah untuk orang-orang yang sudah tidak yakin sama Allah, tidak mau beriman sama Allah, dan sudah ditakdirkan untuk masuk ke dalam nerakanya Allah, kecuali mereka bertobat dan masuk ke dalam Islam. Itu panggilan paling rendah. Ya. Panggilan tingkat kelima. Ya. Di atas itu, Allah memanggil, yaitu dengan panggilan yang lebih tinggi dari itu, ya ayuhan nas, atau ya ayuhal insan. Ya. Panggilan ya ayuhan nas, atau ya ayuhal insan itu panggilan yang lebih tinggi dibanding yang tadi. Panggilan level ketiga. Ya. Panggilan level ketiga ini kepada seluruh manusia. Mau dia kafir, mau dia musyrik, mau dia munafik, mau dia beriman, mau dia segala macam, ahli maksiat misalnya, itu dikumpulkan dalam satu kelompok, ya ayuhan nas atau ya ayuhal insan. Sentuhan kemanusiaan. Ya. Kemudian panggilan yang levelnya lebih tinggi lagi daripada itu adalah ketika Allah memanggil manusia dengan ya ahlal kitab. Ya ahlal kitab itu sudah membedakan bukan hanya manusia sembarang manusia. Tapi manusia yang memahami, yang mengerti, yang membaca Alkitab. Yaitu siapa? Yahudi dan Nasrani. Enggak semuanya, ya, tapi sebagian mereka yang benar-benar ahlal kitab. Artinya memahami, melaksanakan, gitu ya, konsisten dengan Injil, dengan Taurat, yaitu disebut ahlal kitab. Di atas panggilan itu Allah memanggil, yaitu dengan ayat tadi surah salah satu surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu ini adalah panggilan yang amat sangat tinggi bagi orang yang memahami. Ya. Para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in, itu kalau mereka lagi ngobrol, lagi melakukan aktivitas, mereka mendengar ya ayyuhalladzina amanu, mereka diam. Mendengarkan, kenapa? Apakah saya sudah melaksanakan ayat ini? Apa ada yang saya belum ketahui dari ayat ini? Ini panggilan Allah khusus untuk saya, gitu ya. Nah, maka ketika kita membaca ayat ini, kita harus tasya'ur, merasakan seperti yang dirasakan para sahabat ketika mendengar ya ayyuhalladzina amanu. Karena ini panggilan level tinggi. Ya. Hadirin wal hadirat, ada nggak panggilan lebih tinggi dari ini? Ada, tapi kita nggak bisa mencapainya. Yaitu ya ayyuhan nabi atau ya ayyuhar rusul. Itu orang khusus yang bisa sampai di situ, yaitu para nabi dan para rasul. Ya. Adapun kita manusia, ya, paling tinggi yang dipanggil Allah ketika Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, maka mulai dari sekarang yuk kita hargai panggilan itu. Itu bukan sembarang panggilan. Bukan orang-orang biasa yang dipanggil. Orang-orang khusus, orang-orang spesial yang punya derajat yang tinggi di hadapan Allah, yaitu orang yang sudah iman sama Allah, yakin sama Allah, cinta sama Allah, dan insya Allah dimasukkan di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia diberikan nur hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mereka tidak bermaksiat, tidak sesat, tidak menyimpang. Di akhirat dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di situ. Mengetahui atau level dari panggilan yang tinggi ini, maka mari kita dengarkan apa yang Allah inginkan buat orang-orang khusus, gitu ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang khusus itu. Kata kutiba alaikum.
kalau kita belajar ilmu tafsir ya disebutkan ya kutiba alaikum ay furida alaikum. Maknanya adalah difardukan, yaitu fardu ain, ya. Buat siapa? Buat kita semua, yaitu orang-orang yang beriman. Maka kalau kita lihat di pasar ada orang yang ada orang di pasar dia muslim, dia nggak puasa, ya mungkin dia tidak termasuk dalam itu, karena Allah hanya fardukan kepada orang-orang yang beriman saja, yang masih ada iman. Orang kalau sudah bermaksiat imannya hilang, ya. Maka al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa nambah bisa kurang gitu. Yazidu bit taat kata para ulama, wa yanqusu bil ma'asi, ya. Nambahnya itu iman itu gimana? Dengan taat sama Allah Subhanahu wa taala. Makin tambah ketaatan, makin tinggi, makin tinggi imannya, ya. Tapi wa yanqusu bil ma'asi, kurangnya itu dengan maksiat kepada Allah. Makin banyak maksiatnya, makin turun juga imannya. Nah, kata Allah, kutiba alaikumusiyam. Dengan apa Allah fardukan itu? Dengan Quran, yaitu diantaranya adalah ayat tadi 183. Kemudian dengan sunnah, ya. Man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini luar biasa, ya. Barang siapa yang puasa Ramadannya cuma 2 syarat aja, ya. Iman, harapan sama ridho Allah Subhanahu wa taala, diampuni. Kata ghufira dalam bentuk fi'il madhi menunjukkan sudah diampuni, bukan akan diampuni, ya. Nah, jadi sungguh-sungguh kita. Jadi dengan Quran, dengan sunnah, dengan ijma. Artinya apa? Nggak ada khilaf ulama. Semua mazhab sepakat bahwa saum Ramadan itu adalah fardu ain, ya, buat kaum muslimin, ya. Kutiba alaikum. Kemudian yang difardukan itu apa? Yaitu as-siyam. Nah, ya. Siam ini apa sih? Seringkali kita dengar, oh siam itu puasa, Bib. Iya, betul, puasa. Puasa itu apa? Ya. Kata siam, ya, dalam bentuk jamak, ya, mufradnya adalah saum, itu asal katanya dari soma yasumu sauman wasiyama, ya. Soma yasumu sauman wasiyama bimakna al-imsak, ya. Al-imsak ini artinya adalah menahan diri, ya. Jadi intisari daripada puasa itu adalah menahan diri, menahan diri, menahan diri, ya. Menahan mata kita, menahan telinga kita, menahan mulut kita, menahan hati kita, menahan tangan kita, menahan perasaan kita, untuk supaya kita melatih semua itu supaya mereka nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Mata itu harus nurut sama Allah, telinga juga gitu, mulut juga gitu, dan seluruh anggota badan kita. Caranya apa? Yaitu dengan berpuasa. Al-imsak itu intisari dari puasa. Salat itu makna secara bahasanya bimakna doa. Intisari salat itu berdoa sama Allah. Kalau kita salat terus bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, nggak ada yang masuk di dalam hati kita, itu bukan hakikatnya orang salat gitu, ya. Maka dikatakan rubba man qaim laisa lahu min qiyamihi illa at-ta'ab wal asab. Ya, berapa banyak orang yang salat nggak dapat pahala kecuali sekedar capek dan ngantuk doang gitu, ya. Kenapa? Makna hakikat doa itu nggak ada, ya. Zakat itu maknanya adalah tumbuh berkembang suci, mensucikan seluruh harta kita, ya. Sini ada kita peduli. Nah, gitu, ya. Jadi mari kita semua peduli gitu. Kenapa? Karena supaya kita jadi suci harta kita, ya. Kalau kita nggak pernah keluarin zakatnya, sodakohnya malas, bagaimana mau suci hartanya, ya. Ada seorang sahabat dulu jam Islam, terus dia bilang sama Rasul, ya Rasul, saya itu mau semua syariat Islam, kecuali 2 aja saya nggak mau. Apa kata Rasul? Saya nggak mau sodakoh, nggak mau jihad. Ya. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Bila sodakata wala jihad, fabima tadkhulul jannah. Kalau kamu nggak sodakoh, nggak jihad, dengan apa masuk surga? Padahal masih ada sholat, ada puasa, ada haji, ada yang lain. Tapi 2 itu kalau hilang, gimana mau masuk surga, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Islam itu harus semuanya, ya, diambil. Nggak bisa kita ambil sepotong-sepotong. Saya mau ini aja, itu nggak mau, ya, nggak boleh, ya. Nah, baik. Jadi siam itu artinya adalah menahan diri, intisarinya itu, ya, dari puasa itu. Lalu ada kata Ramadan. Apa sih Ramadan itu? Ya. Wah, bulan Ramadan. Apa Ramadan? Ramadan, ya, fi al-lugha al-arabiyah, dalam bahasa Arab, bimakna al-ardu ar-ramda, ya.
Al-ardu ar-ramda artinya bumi yang membakar. Ya. Membakar apa? Membakar dosa-dosa kita. Hangus semua. Hancur semua. Ya. Jadi abu semua. Nggak ada sisa semuanya. Maka disebut bulan Ramadan. Bulan membakar dosa-dosa. Gitu ya. Kalau orang yang nggak ngerti ya Ramadan dengan bukan Ramadan sama aja. Ya. Pindahin jadwal makan minum doang. Gitu ya. Asalnya itu apa pagi makan minum, siang gitu kan. Diubah menjadi qobla subuh dengan ba'da maghrib. Ya, kalau kayak begitu tidak membakar dosa kita itu ya. Jadi harus betul-betul ya bagaimana caranya supaya bulan Ramadan itu seluruh dosa-dosa kita hilang ya. Jadi al-ardu ar-ramda. Nah, kalau secara syarak ya atau istilahan itu insya Allah kita semua udah paham ya. Yaitu apa al-imsak anil muftirat gitu ya wal ma'asi min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Jadi apa namanya al-imsak anil muftirat, jadi menahan diri dari yang membatalkan puasa ya. Wal ma'asi juga menahan diri dari apa namanya maksiat ya dengan isyarat itu ya bukan dengan mulut. Jadi betapa beratnya puasa umat sebelum kita. Kita lihat lagi, kita jalan-jalan lagi di ayat lain. Di surah Al-Baqarah ayat yang ke-249 kalau nggak salah. Surat yang kedua, ayat ke-249. Yaitu puasanya umat sebelum kita, yaitu Sayyidina Talut ya alaihissalam. Sayyidina Talut itu adalah orang yang diminta oleh Nabi Bani Israel untuk menjadi pemimpin. Ya. Nah, waktu dia mau diangkat jadi pemimpin, Bani Israel itu protes. Ya. Kenapa dia yang jadi pemimpin? Ya. Wanahnu bastatan apa namanya? Kami ini memiliki sa'atan minal mal, ya. Kami ini lebih banyak duitnya buat nyogok misalnya gitu kan pada saat misal pemilu, kami itu lebih banyak duitnya dari dia. Ngapain dia yang suruh jadi pemimpin gitu ya? Nah, kata nabinya Bani Israel waktu itu ya, beliau yang jadi raja pemimpin ya innahu bastatan fil ilmi wal jism. Dia punya keluasan ilmu dan juga fisik yang sehat ya. Nah, kemudian dia jadi pemimpin, lalu kemudian memimpin peperangan. Langsung jadi pemimpin, langsung perang. Perang lawan siapa? Perang melawan Jalut. Ya. Jalut ini adalah raja kafir yang sangat kuat. Kalau di dalam ajaran Nasrani, itu disebut David and Goliath. Ya. Jadi David itu adalah Nabi Daud, Goliath itu adalah Jalut. Ya. Kalau di dalam apa namanya bahasa Al-Quran. Di dalam perjanjian baru ada David dan Goliath. Daud melawan Jalut. Ya. Nah, ketika dalam peperangan memimpin pasukan, lalu kemudian mereka berpuasa. Ketika waktunya berbuka, kata Talut, ya, faman syariba minhu falaysa minni illa man iqtarafa ghurfatan biyadi. Barang siapa yang minumnya banyak, itu bukan pasukan saya. Kecuali hanya seciduk air begini diminum. Ya. Bayangkan orang puasa mau perang, cuma boleh minum, ngambil air di sungai segini. Habis itu terus ikut lagi, apa namanya, jalan lagi untuk berperang melawan Jalut. Ya. Nah, itu puasa umat sebelum kita. Dikatakan di dalam ayat berikutnya, fasyaribu, ya ketika sudah sampai ke waktu berbuka itu pasukannya minum semua banyak-banyak. Illa qalilan minhum, kecuali hanya sedikit. Dan yang sedikit itu yang akhirnya kuat untuk berperang melawan Jalut. Ya. Yang minum banyak itu ketika berhadapan dengan Jalut berkata, la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Kami nggak sanggup nih mau perang melawan Jalut dan bala tentaranya. Ya. Lalu berkatalah yang minumnya sedikit itu, berbuka puasanya dengan sedikit itu, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar asal dengan izin Allah. Maka faqatalu, ya, maka terjadilah peperangan itu dan apa namanya Talut kemudian mengalahkan pasukan Jalut dan Daud ya yang waktu itu masih muda membunuh Jalut. Kemudian dia diangkat jadi raja ya dan kemudian jadi nabi yaitu Nabi Daud alaihissalam. Nah, jadi puasanya Talut seperti itu ya. Kemudian puasanya Daud. Ini setelah Talut. Gimana puasa Daud? Nah, kita tahu puasa Daud kayak apa kan? Selang sehari. Berapa lama? Seumur hidup. Kita puasa cuma 1 bulan doang gitu ya. Itu aja, aduh, malas bukan main ya.
protes sana protes ini capek, apa namanya lemas, wah macam-macam itu. Padahal Nabi Daud itu puasanya selang sehari seumur hidup, nggak protes sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maryam tadi nggak boleh ngomong puasanya, nggak protes sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, saya juga ingin cerita ini tentang puasa umat terdahulu ya, kama kutiba alal ladina min qablikum ya, yaitu tahukah antum semua bahwa puasa kita umat Muhammad nih sallallahu alaihi wasallam, waktu pertama kali diturunkan syariat puasa itu tidak ada makan sahur, tidak boleh tidur siang, tidak boleh hubungan suami istri malam hari ya. Jadi ketika surah Al-Baqarah 183 itu turun, itu kaum muslimin kalau sudah berbuka ya malam hari, gitu ya, berbuka puasa gitu malam hari, terus tidur, itu nggak boleh makan minum lagi. Ketemu nanti maghrib berikutnya. Ya. Terus nggak boleh tidur siang. Terus nggak boleh hubungan suami istri. Bulan Ramadan. Itu 183 sampai 186. Sampai terjadi satu peristiwa, ini hadisnya sahih Bukhari wa Muslim, ya. Terjadi satu peristiwa di seorang sahabat namanya Sayyidina Qais bin Sirmah Al-Ansari radhiyallahu anhu arda. Dia adalah seorang Ansar dan kerjaan dia adalah menanam kurma. Kita tahu menanam kurma itu panas-panas gitu ya di padang pasir. Jadi dia ngurusin kurma, nanam kurma. Kemudian sore hari nunggu berbuka, capek, keringetan, panas, nggak sengaja dia tidur. Padahal tadi dikatakan nggak boleh tidur siang. Jadi ketika dia tidur, istrinya pas waktu mau dekat berbuka bawa makanan, minuman, lihat suaminya tidur. Ya Allah, celaka kamu katanya. Kemudian nggak boleh makan, nggak boleh minum. Baru boleh makan minum besoknya pada saat berbuka. Besok paginya pingsan dia. Bayangkan dehidrasi, orang nggak makan, nggak minum, kerjanya ngurusin kurma, ya panas-panas, pingsan dia. Ketika pingsan pagi hari dibawa kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan kasusnya. Wahai Rasulullah, ini Qais bin Sirmah, dia pingsan. Ya, kenapa pingsan? Karena kemarin dia tidur siang. Padahal syariat menyatakan kalau tidur siang nggak boleh makan minum, kecuali besok harinya pada saat berbuka. Ya. Lalu Rasul terdiam, lalu turun ayat ke-187 surah Al-Baqarah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fahilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ila akhiril ayat itu. Ayat ke-187 surah Al-Baqarah itu menyatakan pada hari ini dihalalkan untuk kalian semua makan dan minum ya di malam hari di bulan Ramadan, ya, kemudian hubungan suami istri di malam hari sampai terbit fajar. Boleh juga tidur siang. Nah, wa alimallahu annakum takhtanuna anfusakum. Allah tahu kamu itu lemah, kamu itu apa namanya? Berusaha menahan diri, nggak kuat kata Allah, maka fal'ana bashiruhun. Sekarang kamu bergembiralah, boleh hubungan suami istri malam hari kecuali pada saat iktikaf di masjid, ya. Nah, anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, betapa beratnya puasa, syariat puasa ketika awal difardukan. Setelah ayat ke-187 itu, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan makan sahur. Lalu beliau katakan, sahur itu tidak ada satu umat pun sebelum kita yang diberikan makan sahur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya kalau sudah berbuka, makan minum, habis itu tidur nggak boleh makan minum lagi. Maka karena Allah kasih hadiah itu, saya tidak pernah meninggalkan makan sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian semua, karena makan sahur itu ada keberkahan. Itu hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sejak itu Rasul tidak pernah meninggalkan makan sahur. Maka kita semua selalulah kita ketika berbuka nanti habis malam hari kita sahur, ya kan, kita ngikutin sunnah dan kita juga mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hadirin wal hadirat, saya ingin nyampaikan tadi ya bahwa betapa beratnya puasa umat sebelum kita, baik itu tadi Maryam alaihissalam, baik itu Zakaria alaihissalam, ya baik itu Talut, baik itu Nabi Daud, baik itu juga kaum muslimin ya di Madinah pada saat awal
syariat puasa itu berat. Ya, kita sekarang tinggal merasakan puasa yang amat ringan. Puasanya cuma 1 bulan. Ya, malam hari boleh makan minum. Ya, kemudian banyak keringanan-keringanan yang Allah berikan. Ya, ketika kita berpuasa, yuk kita syukuri nikmat Allah bahwa itu semua adalah hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian di akhir ayat itu surah Al-Baqarah 183 kata Allah, la'alakum tattaqun, ya. Mudah-mudahan kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Setiap ibadah di dalam Islam itu ada tujuannya, ya. Ketika salat Allah katakan inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu targetnya adalah mencegah yang keji dan mungkar, ya. Ketika bicara zakat dikatakan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat itu tujuannya adalah untuk membersihkan harta mereka dan mensucikan jiwa mereka. Ketika haji Allah katakan fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu menghilangkan rafat, ya, pornografi, fusuk, berbuat fasik, dosa, ya, jidal, suka berdebat. Orang yang pergi haji kalau hajinya mabrur, dia akan meninggalkan hal yang seperti itu. Nah, ketika puasa kata Allah la'allakum tattaqun. Ya, mudah-mudahan kita semua kalau puasanya benar itu akan menjadi orang yang bertakwa di akhir ayat itu. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sedikit lagi setelah ke ayat 183 kita masuk ke ayat 185 surah Al-Baqarah. Kata Allah di ayat 185 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, Allah menggabungkan antara Ramadan dengan Quran dalam satu ayat, tidak dipisah. Artinya menunjukkan betapa dekatnya Ramadan itu dengan Al-Quran, ya. Nah, maka yuk kita semua, saya ngajak diri saya sendiri dan kita sekalian, kita tingkatkan lagi kualitas kuantitas ibadah kita dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, ya. Seperti apa Nabi Muhammad SAW dikatakan karena sallallahu alaihi wasallam mulian bil wahyi. Nabi Muhammad SAW itu amat sangat cintanya kepada wahyu Allah, kepada Quran. Bahkan beliau itu setiap kali Quran itu diturunkan, beliau menggerak-gerakkan lidahnya untuk menghafal. Sampai kemudian turun di dalam surah Al-Insan, ya, surah ke-75, itu ayat yang ke-16 ya kalau tidak salah. Surat ke-75 ayat ke-16 kata Allah Subhanahu wa taala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jangan kamu gerak-gerakkan lidahmu wahai Muhammad untuk mempercepat menghafalnya. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami yang jamin kamu itu akan menghafal seluruh Al-Qur'an itu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau sudah dibacakan, dengerin, baru kemudian kamu hafal. Kalau Rasul aja sallallahu alaihi wasallam yang begitu dijamin sama Allah, begitu sungguh-sungguhnya menghafal Quran, ya, sampai ayat belum selesai beliau langsung menggerakkan lidah, takut lupa, apalagi kita. Ya, maka hendaknya kita di bulan Ramadan yang hafalannya belum banyak, kita menghafal, ya. Setidaknya kita membaca Al-Quran, kita merenungkan kandungannya, karena itu adalah hubungan yang luar biasa antara Quran dengan bulan Ramadan. Nah, kita lihat misalnya para sahabat, ya, radhiyallahu anhum wa ardahum. Kita lihat misalnya ada seorang sahabat namanya Al-Aswad radhiyallahu anhu. Sahabat Al-Aswad ini kalau bulan Ramadan 3 hari sekali khatam Quran, ya. Ada lagi sahabat yang lain namanya Qatadah radhiyallahu anhu wa ardah. Sahabat Qatadah ini kalau hari biasa seminggu sekali khatam Quran. Di bulan Ramadan 3 hari sekali khatam Quran. Di Asyrul Awakhir setiap hari khatam Quran, ya. Sayyidina Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu ardah. Sayyidina Utsman itu kalau bulan Ramadan tiap hari khatam Quran. Hari biasa 3 hari sekali khatam Quran, ya. Nah, ini kita seperti apa kita khatam Qurannya di bulan Ramadan, ya. Ada yang tiap hari di sini, wah orang Cianjur mah sehari 2 kali kayaknya khatam Quran, ya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ulama-ulama terdahulu, ya kalau ada yang bilang, ya Habib itu kan sahabat tadi kan. Sahabat kan beda. Kita lihat ulama terdahulu. Ya ada Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri rahimahullah ini adalah seorang ahli hadis, ya. Beliau itu ahli hadis, ya banyak meriwayatkan hadis, ya.
tapi di bulan Ramadan beliau meninggalkan kitab-kitab hadis tapi membaca Quran dari mushaf. Ya, padahal beliau seorang hafiz Quran. Gitu ya. Kenapa? Karena memang melihat Rasul seperti itu. Bahkan Rasul itu tadarus di bulan Ramadan. Rasul itu Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah hafal Quran, yang paling ahli dalam Quran, itu tadarus dengan Jibril. Ya, setahun itu ya. Selama bulan Ramadan itu sebulan itu ya, setahun sekali tadarus dengan Jibril di bulan Ramadan. Pada tahun kewafatan beliau 2 kali khatam Quran dengan Jibril, ya. Maka Imam Az-Zuhri itu baca Quran dari mushaf, ya. Padahal dia seorang hafiz Quran, hafiz hadis, ya. Ada lagi Imam Sufyan Ats-Tsauri, itu ahli fikih, terkenal, ya. Salah satu gurunya dari para ulama ahli fikih, Imam Mazhab, gitu ya. Nah, Imam Sufyan Ats-Tsauri begitu juga di bulan Ramadan dia ninggalkan kitab-kitab fikih, baca Quran dari mushaf. Padahal beliau seorang hafidhul Quran. Ya. Nah, kita yang umatnya bahkan orang yang jauh gitu dari zaman Rasul SAW, setidaknya ya kita usahakan sebulan khatam, ya. Syukur bisa 2 kali khatam, syukur bisa lebih dari itu. Tapi tingkatkan kualitas dan kuantitas kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, ya. Terkait dengan khatam Quran yang ya tadi setiap hari dan sebagainya, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ya di dalam kitabnya Syiar A'lami Nubala itu beliau katakan larangan mengkhatamkan Quran kurang dari 3 hari itu berlaku bukan di bulan Ramadan dan berlaku bukan di tempat-tempat yang mulia seperti Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi. Kalau di situ boleh khatam Quran lebih cepat dari 3 hari, ya. Tapi kalau di tempat-tempat lain dan bukan bulan Ramadan, sebaiknya 3 hari. Khatam Qurannya jangan terlalu banyak. Takutnya nanti bacaannya salah-salah, gitu ya. Tapi kalau orang Cianjur, insya Allah hafalan Qurannya banyak, bacaannya bagus. Ya Ustadz Gus ya, insya Allah. Baitul Ilmi lagi, Masya Allah. Namanya aja Baitul Ilmi, Masya Allah. Rumahnya ilmu, Masya Allah. Orang berilmu semua tuh yang ada di situ ya, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu selain tadi baca Quran, meningkatkan kualitas puasa ya di bulan Ramadan itu apalagi sih yang bisa kita lakukan? Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat tentang puasa, ya Allah sebutkan di situ, misalnya di ayat ke-184 ya surah Al-Baqarah itu Allah sebutkan di situ fafidyatun ta'amu miskin, ya. Bagi orang ala ladzina yutiqunahu, orang yang nggak sanggup, udah tua, maka fidyah ta'amu miskin. Fidyahnya adalah memberi makan orang miskin. Selain daripada fidyah untuk orang-orang yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa, memberi makan itu juga sunnah di bulan Ramadan. Artinya apa? Mengajak orang untuk berbuka puasa. Khususnya anak yatim, orang miskin, orang-orang soleh misalnya, ya dan sebagainya. Kita ajak berbuka. Kenapa? Karena kalau kita ngajak berbuka, maka kita mendapatkan pahalanya orang tersebut. Bagaimana kalau yang diajak berbuka adalah seorang hafidhul Quran? Bagaimana kalau diajak berbuka seorang ulama yang soleh, yang zahid, yang wara, yang zuhud, ya? Bagaimana kalau diajak berbuka seorang yang ahli ibadah? Masya Allah, kita dapat pahalanya, ya. Dengan hal yang kecil, cuma ngajak berbuka, ya. Nah, jadi jangan pernah kita tinggalkan walaupun sekali ngajak orang berbuka bersama. Ya di rumah kita mungkin, di kantor kita, ya, di mana terserah, ya. Atau misalnya ngajak ke restoran, ayo bareng makan-makan, yuk kita ke warteg rame-rame, misalnya gitu ya. Nah itu sunnah, ya ngajak makan orang untuk berbuka puasa. Nah kemudian apalagi di dalam ayat 184 itu juga disebutkan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang banyak melakukan tatawwu, tatawwu itu adalah ibadah sunnah. Maka di bulan Ramadan tatawwa'a khairan itu fahuwa khairullah. Banyak-banyak melakukan ibadah sunnah itu hal yang baik. Apa itu? Tahajud, ya, tarawih, ya. Kemudian banyak zikir, banyak salawat, ya, banyak kemudian sedekah. Apa-apa yang sifatnya tatawu itu kita perbanyak. Kalau misalnya antum biasa kalau pas tahajud di hari biasa bukan Ramadan misalnya berapa? 2 rakaat misalnya tahajud tambah 3 rakaat misalnya witir karena mampunya segitu. Kalau bulan Ramadan tambah, ya. Banyakkan lagi rakaatnya.
Oh, saya kalau sholat duha biasa kalau hari biasa 2 rakaat tambah jadi 4 rakaat. Syukur bisa 8 rakaat. Ya, begitu semuanya. Sodakoh di bulan biasa kita segini, bulan Ramadan tambah lagi. Ya, zikir kita tambah lagi, salawat tambah lagi, baca Quran tambah. Apa-apa yang sifatnya tatawu itu hendaknya kita tambah. Apalagi yang wajib, gitu ya. Kalau yang sunnah aja pahalanya begitu besar, apalagi yang wajib. Ya. Jadi faman tatawa khairan fahuwa khairul lah. Nah, kemudian yang berikutnya di ayat 185 ya surah Al-Baqarah itu dikatakan walitukbilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Juga hendaknya kita mencukupkan bilangan puasa. Nah, ini penting gitu ya bahwa kita ketika berpuasa itu berusaha untuk mencukupkan bilangan puasa. Karena sekarang banyak misalnya aliran-aliran yang jauh sebelum orang pada berbuka kan biasanya tuh yang berbeda itu NU dengan Muhammadiyah itu nggak apa-apa masyru'. Tapi nanti ada yang aliran apa gitu baru 5 hari lagi mau berbuka mau Idul Fitri dia sudah berbuka. Waduh itu kacau itu kalau kayak gitu. Bahkan diliput lagi sama televisi gitu ya. Ada aliran ini, aliran itu, tarekat ini, tarekat itu yang malah akhirnya menyimpang gitu ya. Padahal disebutkan tadi tukmilul iddah, sempurnakan bilangan puasa itu jangan sembarangan gitu ya. Nah, kemudian walitukabbirullah ala ma hadakum, juga bertakbir ya. Takbir Id itu diperintahkan berdasarkan ayat tadi. Ya 185 surah Al-Baqarah. Walitukabbirullah ala ma hadakum seperti yang diperintahkan ya. Jadi kita bertakbirlah pada saat Idul Fitri. Sebenarnya pada saat kita lagi berpuasa juga kita baca tasbih, tahmid, ya takbir, tahlil, ya silakan. Ya baik itu semua karena itu adalah zikrullah, ya memperbanyak berzikir kepada Allah. Nah, kemudian yang berikutnya di ayat 186. Allah sebutkan di situ, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayat itu berumum sebetulnya, tapi karena dia dimasukkan di antara ayat-ayat tentang puasa, itu menunjukkan doa pada saat berpuasa itu luar biasa. Maka disunahkan ketika kita berpuasa berdoa. Saat setelah kita berbuka berdoa. Saat setelah kita tarawih berdoa. Ya, setelah tahajud berdoa. Perbanyak doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, 186 itu ya surah Al-Baqarah. Kalau hambaku bertanya tentang aku, maka katakan aku itu dekat. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan semua doa hambaku ketika berdoa. Asal fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Maka asal mereka itu adalah istajibuli, penuhi keinginan aku perintah begini ikutin, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, benar-benar beriman sama aku, jangan suka protes gitu ya sama Allah. Kita dikasih cobaan, saya udah sholat, udah ngaji, udah dakwah, kok dikasih cobaan terus sama Allah? Ya Allah, Allah itu kalau memberi sesuatu itu yang terbaik buat kita. Dia tahu dosa kita berapa banyak. Yang kalau nggak dibersihin, itu nanti dibersihin pakai api neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Daripada pakai api neraka, dikasih di dunia, itu pun diirit-irit sama Allah. Kasih sedikit sakit, gitu ya. Kasih saya ini, Masya Allah, penyakit sudah macam-macam ya. Udah kemarin dioperasi tulang leher, leher saya dioperasi, sehingga baru sembuh ini kaki yang habis dioperasi ini sakit lagi. Jadi tapi yang penting kita nggak kemudian terus protes sama Allah, itu berarti dosa kita sebanyak itu ya. Kita mau berharap masuk surga yang begitu indahnya, masa nggak mau kita dikasih cobaan gitu ya, sedikit nggak punya uang, sedikit misalnya sakit, sedikit misalnya ada masalah rumah tangga, sedikit misalnya macam-macam ya. Itu semua adalah untuk supaya kita bersih, supaya kita nanti di sana enggak diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya ya setelah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, di ayat ke-187 Allah sebutkan di situ wa antum ma'akifuna fil masajid. Jangan lupa kita iktikaf di masjid ya. Khusus di 10 hari terakhir. Nabi Muhammad SAW itu pada tahun wafat beliau itu bahkan 20 hari beliau iktikaf di masjid. Ya pada tahun-tahun yang lain itu 10 hari terakhir. Ya. Jadi usahakan 10 hari terakhir. Wah Habib saya nggak bisa 10 hari. Ya berapa hari mampunya. Ya. Berapa banyak mala yudraku kulluhu fala yudraku julluhu. Apapun yang kita nggak bisa dapat sepenuhnya, jangan tinggalin walaupun sedikit.
atau sebagian. Ya, kita itikaf berapa hari semampu kita. Wah, saya nggak mampu itikaf, cuma malam doang. Nggak apa-apa, malam aja. Jangan tinggalin. Itikaflah semampu kita. Oh, karena saya kerja, Bib, nggak bisa. Belum dikasih cuti. Ya udah ikuti semampu kita. Ya, berapa banyak waktunya, yang penting kita ikut itikaf. Ya, sehingga kita dicatat sebagai orang yang itikaf, walaupun kualitasnya mungkin sedikit. Ya. Nah, kemudian apalagi? Ya, di dalam hadis misalnya dikatakan fa in sabahu ahadan aw qatalahu falyaqul inni shaim. Juga menahan diri, sabar, ya. Fa in sabahu ahadan, kalau ada orang yang mencaci maki kita, aw qatalahu, atau ngajak berantem, falyaqul inni shaim. Katakan saya lagi puasa, jangan kemudian kita meladeni ikut berantem. Jangan meladeni ikut nyaci maki dia, jangan, ya. Karena diperintahkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri. Ini kita lagi nahan diri. Saya nggak mau berantem, nggak mau berdebat, ya. Kemudian yang berikutnya di dalam hadis lain dikatakan, Bukhari Muslim juga, karena sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Adalah Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling dermawan, dan beliau sangat lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Ya, maka kita hendaknya dermawan. Dermawan itu bukan hanya sedekah, bukan hanya ngasih orang makan, tapi juga bantu orang, ya. Dengerin curhat orang mungkin, ya, untuk orang yang menyampaikan apapun kebaikan yang kita lakukan, itulah yang Rasul lakukan. Ajwa dan nas, ya, orang yang paling dermawan. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, selain daripada itu, yang terakhir adalah hendaknya kita jaga sunnah, yaitu takhir as-sahur wa ta'jilul iftar. Sahur itu disunahkan diakhirkan, dan juga iftarnya, berbukanya, didahulukan. Dengan ini semua, ya insya Allah kita berusaha nanti menggapai Ramadan ini dengan baik. Kalau kaitannya dengan keluarga, ajak keluarga kita. Jangan hanya jadi baik sendiri, tapi juga anak, istri, ya, suami, kita ajak semua, sehingga semuanya kita dapat pahala. Dan ketika satu orang itu dapat hidayah, kita mendapatkan pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, mudah-mudahan membuat kita menjadi lebih semangat lagi berdakwah, ngajak orang lain, khususnya orang terdekat kita, baru kemudian tetangga kita, kenalan kita, baru kemudian dakwah kepada orang-orang yang di luar itu. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan nggak kepanjangan. Ustadz Kusmayadi mohon maaf, dan juga Ustadz Ade, ya, sebagai MC, dan juga tadi juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, siapa tadi yang dari peduli, ya, kita peduli tadi, ya, Ustadz Bobby, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, ya, kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberikan berkah kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, balighna Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi Rajab dan Sya'ban ini, dan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Dan kita selesai bulan Ramadan sampai ke ujung ayat itu, la'allakum tattaqun, berubah cara pandang kita, cara kita mendengar, cara kita bicara, cara kita bersikap, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Fa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Habib sudah memberikan ilmunya kepada kami di sini. Doakan kami di sini, Habib, supaya kami istiqomah. Baik, Asatid, Bapak dan Ibu, pendengar, penyimak semuanya. Tadi kita sama-sama mendengarkan tentang seputar ayat-ayat yang berkaitan dengan saum, berkaitan dengan kita sebagai Muslim, panggilan-panggilan Allah kepada manusia, dan alhamdulillah kita semuanya husnuzon, disebut oleh Allah, ya ayyuhal mu'minin. Insya Allah. Selanjutnya kita akan berdoa, dan sebelumnya mau mudah-mudahan nih Habib berkenan untuk memimpin doa, Habib, bagi kami warga-warga di Cianjur nih kebanyakan. Sebagai penutup, Habib, mohon Habib berkenan untuk memimpin doa untuk kita semuanya.
Baik, Masya Allah. Izin Ustadz Kus, Ustadz Dadan, dan para asatidat yang lain, ya mari kita berdoa sama-sama. Jadi, ikhwah wa akhwat fillah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita berdoa, doa itu nomor satunya adalah menundukkan hati. Ya. Jadi kepala kita nggak usah menunduk, badan nggak usah menunduk, tapi hati kita betul-betul tunduk kepada Allah. Kita memohon dengan sangat karena yang kita pinta, kita seru, kita panggil, itu adalah pemilik seluruh langit dan bumi ini. Kita mohon dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan dengan doa yang diaminkan lebih dari 40 orang, apalagi antum sekalian adalah orang-orang yang soleh, ya insya Allah mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Kalau yang ada punya keinginan dalam hatinya, punya masalah, sampaikan sama Allah. Di dalam hati sambil kita berdoa, sungguh dia maha mendengar, maha mengetahui, maha dekat, maha mengabulkan doa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ar-ridha wa lakal hamdu idza radit daiman abada ya Allah ya Karim. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik. Wa ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami semua dalam agamamu ya Allah. Sampai kami menghembuskan nafas yang terakhir ya Allah. Ya Allah yang maha membimbing hati, bimbing hati kami semua untuk selalu taat kepadamu ya Allah. Allahumma ja'al amalana kulluhu salihah waj'alhu kulluhu liwajhika khalisah. Wala taj'al li ghairika fihi syai'. Ya Allah, jadikan semua amal kami adalah amal yang soleh. Jadikan semua amal-amal kami adalah amal yang ikhlas. Tidak berharap dari seorang pun ya Allah kecuali Engkau. Dan jangan Engkau jadikan dalam amal kami tujuan kepada selain Engkau sedikit pun ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari hati yang gak bisa khusyuk, baca Quran gak bisa nangis, sholat gak bisa nangis, doa gak bisa nangis. Allah, berikan kekhusyuan kepada hati kami ya Allah. Sering-seringlah kami ini menangis dibanding tertawa ya Allah. Dan kami berlindung kepada Engkau dari hawa nafsu yang gak bisa kenyang ya Allah. Diberi gak pernah cukup, dikasih nikmat tapi gak pernah bersyukur, kurang bersyukur, dikasih ujian gak bisa bersabar. Jadikan hawa nafsu kami ini mudah untuk bersyukur kepada Engkau ya Allah, dan mampu kuat untuk bersabar dalam setiap ujianmu ya Allah. Min ilmin la yanfa', dan dari ilmu yang tidak bermanfaat ya Allah. Waktu yang habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, jauhkan kami semua ya Allah. Min du'ain la yusma', dan dari doa yang tidak Engkau dengar lagi ya Allah. Berapa banyak kaum muslimin saat ini mendoakan Palestina, belum Engkau kabulkan ya Allah, kabulkan. Mungkin karena dosa-dosa kaum muslimin, ampuni kami semua ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami, berikan pengabulan doa, bukan hanya di akhirat, tapi di sini ya Allah. Tolong saudara kami di Palestina ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min syarri sam'ina, wa min syarri basarina, wa min syarri lisanina, wa min syarri qulubina, wa min syarri manina. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari keburukan penglihatan kami ya Allah. Apa yang kami lihat ya Allah. Khusus ketika kami sendirian. Dari apa yang kami dengar ya Allah, dari apa yang kami ucapkan ya Allah. Karena Engkau katakan ada orang, kata Nabi-Mu, yang mengucapkan satu kalimat dilemparkan ke dalam neraka lebih dari jarak 70 tahun. Ampuni ucapan-ucapan kami ya Allah. Dan sejak kami balik sampai kami meninggal nanti ya Allah, jangan Kau azab kami dari pembicaraan kami, dari hati kami, dari seluruh anggota badan kami ya Allah.
Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampuni kami dan semua saudara kami yang sudah mendahului kami dalam keimanan. Saudara-saudara kami di Cianjur, ya Allah, Ustadz Ahmad, Ustadz dan Ustadz lain yang sudah meninggal, ya Allah. Ampuni mereka, angkat derajat mereka, kumpulkan mereka dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kumpulkan nanti, ya Allah, dengan Sayyidina Muhammad. Selama ini kami hanya mendengar tentang Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman. Mudah-mudahan kami bisa berjumpa langsung dengan mereka, ya Allah. Nanti bersalaman dengan mereka, memeluk badan mereka, duduk dengan mereka, ya Allah. Begitu para anbiya wal mursalin, ya Allah. Para nabi yang kami cuma dengar dari Quran. Mudah-mudahan kami bisa silaturahim dengan mereka. Minta doa mereka, ngobrol dengan mereka, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ampuni kami dan ampuni seluruh pemimpin kami, kiadah-kiadah kami. Berikan kemaslahatan dan berikan juga taufik hidayah kepada pemimpin di negeri ini, ya Allah. Berikan taufik hidayah kepada para ulama-ulama di sini, ya Allah. Berikan taufik hidayah kepada para guru, para pengusaha, dan seluruh rakyat bangsa ini, ya Allah. Berikan yang terbaik untuk mereka, pemimpin yang terbaik, ajaran yang terbaik, dan seluruh hal baik dunia maupun akhirat yang terbaik, ya Allah. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Doa bersama tadi dipimpin oleh Al-Habib Nabil Fuad Al-Musawa, dan kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa apa yang didoakan oleh beliau akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Asatid dan Bapak Ibu orang tua santri, alhamdulillah kajian perdana Tarhib Ramadan di sore hari ini alhamdulillah sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir, dan juga kami tunggu kehadiran selanjutnya. Yang terdekat adalah tanggal 17 Maret dengan tema kajian kunci rejeki keluarga berkah bersama Kang Robi Muharram. Juga izinkan kami nanti selama menjelang Ramadan, selama Ramadan dan di akhir Ramadan, kami akan menyapa Bapak Ibu semuanya dengan berbagai tausiah singkat dan hadis-hadis singkat nanti yang akan dibagikan oleh kami ke nomor kontak Ibu dan Bapak semuanya. Alhamdulillah, rangkaian acara dari awal sampai akhir di sore ini sudah berjalan dengan lancar. Kita doakan guru kita semuanya, Al-Habib Nabil Fuad Al-Musawa, ini selalu diberikan dan alhamdulillah kita doakan untuk guru kita semuanya, Al-Habib Nabil Fuad Al-Musawa, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk Habib dan keluarga. Amin ya Allah. Amin. Dan semoga Habib bisa berkenan berkunjung kembali ke Cianjur dan menyapa langsung kami di sini. Alhamdulillah, mari kita tutup kajian di sore hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah.
Ya, sampai berjumpa kembali di tanggal 17 Maret 2024 dengan tema kajian kunci rezeki keluarga berkah bersama Kang Robi Muharam. Saya sebagai pengatur acara di sore hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Nabi, semoga sehat senantiasa. Masyaallah. Amin. Wa iyyakum Ustadzku wa iyyakum dan juga semua yang di sini insyaallah. Insyaallah. Jazakallah khair. Bisa mengobati rindu walaupun via Zoom. Iya. Salam Langsung buat pamit keluarga. saya Ustadz ya. Ya, Kapan nanti ketemu lagi insyaallah. insyaallah, insyaallah. Salam buat Maaf keluarga. lahir batin semuanya menjelang puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah ahsanal jazak kepada semua yang telah bergabung dalam acara kita ini dan wabil khusus Ustaz Dery yang telah memandu acara ini. Jazakallah ahsanal jazak. Semoga semuanya sehat. Alhamdulillah. Amin, amin. Iya, mohon izin untuk ditutup room Zoom di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum wabarakatuh. Syukran Ustaz. Izin lihat. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.